warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga akan menyampaikan tujuan kenapa saya membuat video ini. Nah, perkenalkan, nama saya Odin Andika Bahtiar, saya dari kelas 11 RPL 1. Tujuan saya membuat video ceramah ini adalah sebagai bentuk penilaian tugas ujian akhir saya. Nah, tema ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah cara menghadapi sebuah masalah. Baik, supaya agar tidak membuang waktu terlalu lama, mungkin akan langsung saja saya mulai. Nah, masalah atau ujian itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua yang hidup. Dengan kata lain, ciri seorang yang hidup ialah pasti punya masalah. Nah, karena tidak mungkin seseorang yang hidup itu tanpa sebuah masalah, itu tidak mungkin. Dengan kata lain juga, orang yang tidak mau punya masalah itu artinya dia juga tidak mau hidup. Karena itu tadi, orang yang hidup itu tidak mungkin tanpa masalah, pasti punya masalah masing-masing. Dengan cara berpikir demikian, tentu seharusnya kita itu sudah sadar bahwa sepantasnya kita yang hidup ini pasti mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupan kita. Jadi ya, memang sepantasnya kita itu sebagai makhluk hidup memang pasti punya masalah. Tapi masalah itu jangan terlalu dipikirkan. Jadi misal kalau kita punya masalah, ya sudah, bayangin aja, misal kita memiliki masalah, ya sudah, bayangin kalau itu nanti juga bakal hilang, itu juga nanti bakal selesai. Jadi jangan terlalu dipikirin, karena memikirkan sesuatu yang akan selesai itu justru menambah beban. Nah, beban bisa beban pikiran mungkin, atau beban batin. Ya sudah, lebih baik diyakini saja bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi kalau ada sebuah masalah itu pasti ada solusinya. Gak mungkin ada masalah tapi tanpa solusi, itu sangat mustahil terjadi. Nah, memikirkan sesuatu yang sudah ada solusinya juga itu akan menambah beban kita. Jadi ya, jangan ditambah bebannya, sudah beban masalah atau ujian itu kalian tambah lagi dengan beban ya. Jadi lebih baik jangan terlalu dipikirkan. Kemudian tapi yang namanya masalah itu bukan untuk didiamkan, karena kita itu diberikan masalah, diberikan ujian itu untuk diselesaikan, bukan hanya sekedar didiamkan begitu saja, karena masalah itu akan terus datang silih berganti. Misal masalah ini baru selesai, kemudian masalah baru datang, atau bisa saja masalah yang ini belum selesai lalu datang lagi masalah selanjutnya. Jadi lebih baik masalah itu harus diselesaikan agar masalah itu tidak menumpuk dan juga malah tidak menambah beban kalian gitu. Kemudian adapun tujuan kenapa kok kalian itu diberikannya masalah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup hambanya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah ke-67, yaitu surah Al-Mulk ayat kedua.
di mana di situ berbunyi alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha. Jadi tujuan Allah sebenarnya memberikan masalah atau ujian ke dalam hidup kita itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dari para hambanya itu sendiri. Kemudian beberapa jenis ujian yang dapat menimpa manusia itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157 yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat selanjutnya alladzina idza ashabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kemudian ayat selanjutnya yaitu ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi beberapa jenis atau ujian yang dapat menimpa manusia itu menurut surah ini yaitu yang pertama ada ketakutan, yang kedua ada kelaparan, yang ketiga ada kekurangan harta, keempat jiwa, dan yang kelima adalah buah-buahan. Tapi jika suatu saat memang masalah atau ujian tersebut menimpa kalian, ada beberapa hal yang mesti kalian ingat. Yang pertama yaitu bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Di saat kalian meyakini bahwa segala sesuatunya itu milik Allah, apapun masalahnya yang menimpa, pasti yang kalian rasakan adalah kesabaran, dan kalian juga pasti akan mengerti, oh ini semuanya milik Allah. Yang kedua, ada masalah yang ditimpakan karena Allah yakin bahwa kita itu mampu menjalankannya. Nah, kalau kalian bertanya, kenapa sih kok aku yang dikasih masalah ini, kenapa kok aku yang diberikan ujian ini, kayak kenapa harus aku, kenapa ada orang lain? Nah, sebenarnya Allah memberikan masalah atau ujian itu sudah sesuai kadar kemampuan para hambanya. Jadi waktu masalah itu datang, Allah itu sudah pasti yakin bahwa kita itu bisa mengatasi masalah atau ujian tersebut. Nah, kalau Allah aja yakin kita itu bisa menyelesaikan masalah atau ujian tersebut, kenapa kok kita sendiri yang merasakan masalah atau ujian itu malah tidak yakin bahwa kita itu bisa? Itulah yang menjadi sesuatu kekurangan yang menurutku itu kurang bijak. Kemudian yang ketiga itu ada kembali kepada Allah. Maksudnya di sini, bila masalah itu milik Allah, maka solusinya juga ada pada Allah. Sebagai hambanya, kita hanya perlu berikhtiar dan memohon solusinya kepada Allah. Di antara tempat terbaik saat memohon itu
ialah dalam sholat. Sehingga dalam ayat lain disebutkan saat menerima ujian, hadapilah dengan sabar dan sholat. Dengan mengingat dan menjalankan beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi di atas, insya Allah kita akan selalu tenang saat masalah itu datang, dan insya Allah juga akan dapat menghadapi masalah-masalah tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.